Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah pernyataan dari Bapak Dance Mumet yang mumet ini, yaitu tentang klaim beliau akan sebuah bahasa, bahwa bahasa yang diterima di sisi Tuhan itu adalah bahasa Arab dan tidak akan kesasar doanya. Mari sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan video pernyataan dari Bapak Dance Mumet ini. Mari kita simak video ini. Kalau saya hubungkan dari histori ke histori, dari kehidupan ke kehidupan, awal pertama sejarah manusia daripada Adam dan Hawa, lalu ditarik tali kehidupan umat manusia, pasti akan ketemu caranya Islam berkomunikasi dan berdoa kepada Allah SWT dalam bahasa Arab. Berarti doa itu tidak akan kesasar. Karena agama dan kepercayaan serta komunikasi hanya diperpanjang dari manusia pertama hingga kini. Pasti kita ketemu dengan orang-orang yang menyebutkan namanya Islam. Ya, dari sebuah pernyataan Bapak Dance Mumet yang mumet ini kita dapat mengerti dengan jelas dan kita dapat menemukan di situ bahwa dari histori ke histori kehidupan awal manusia, yaitu dari Adam dan Hawa, akan ditemui di situ bagaimana cara Islam berkomunikasi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab. Lalu juga beliau menekankan doa itu tidak akan kesasar. Karena apa? Agama dan kepercayaan serta komunikasi itu hanya diperpanjang dari manusia pertama hingga kini, yang pasti di situ ditemukan dengan orang-orang yang menyebut namanya Islam. Wah, ini adalah sesuatu yang tidak benar menurut saya. Karena bukti sejarah itu membuktikan yang namanya kebenaran bukan berdasarkan bahasa yang digunakan. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan apa kata Alkitab dan bukti sejarah tentang bahasa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kita dapat menemukan bagaimana peristiwa atau timbulnya sebuah bahasa yang digunakan oleh manusia. Alkitab mencatat dalam pasal 11 ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi jelas di sini bahwa awal manusia diciptakan itu mempunyai satu bahasa dan logatnya juga satu, yaitu sama. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka hendak mendirikan sebuah menara yang memilukan hati Tuhan, di situ kita perhatikan dalam ayat yang keempat, Alkitab mencatat juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, dari peristiwa Babel ini sebenarnya yang satu bahasa awalnya itu akan timbul banyak bahasa.
Nah, dari banyak bahasa ini mereka mencari Allah dan mereka berdoa kepada Allah dengan bahasanya masing-masing. Jadi kalau klaim menurut Bapak Dance Mume yang mumet ini, maka itu adalah sesuatu tidak benar kalau ditemukan satu bahasa, yaitu bahasa Arab lah yang diklaim itu adalah sesuatu kebenaran. Nah, terkadang saya bingung ya dengan Pak Dance Mume ini dan orang-orang yang mu'alaf lainnya yang mengklaim bahwa agama itu, bahasa itu dimiliki oleh satu agama tertentu, yaitu contohnya dari Pak Dance Mume ini yang berkata bahwa Arab itu, bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipakai oleh umat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Kristen Koptik di Mesir yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa mereka atau pemujaan mereka kepada Allah yang disembah. Nah, jadi saya mengungkapkan di sini bahwa bahasa itu bukan merupakan salah satu milik agama tertentu, tapi bahasa itu adalah milik mereka yang tinggal di negara-negara masing-masing yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, saya cuma berpesan kepada Bapak Dance Mume ini ya, awas terjadi blunder dengan klaim bahasa-bahasa yang digunakan. Ingat peristiwa 2 tahun yang lalu, yaitu Nisa Sabian yang menggunakan, yang menyanyikan, melantunkan syair bahasa Arab yang dikira itu adalah sesuatu yang baik, ternyata berujung blunder bagi dirinya sendiri. Saya ingatkan, mari kita simak video ini. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti ya tap-tap apaan sih? Nah, jadi gini ceritanya. Beberapa waktu yang lalu di acara syiar Ramadan di salah satu TV swasta, Nisa Sabian, ini penyanyi yang jadi ikonik banget ya buat teman-teman yang muslim, dan kita mesti akui suaranya bagus ya. Nah, dia menyanyikan satu lagu judulnya Ya Tap Tap di acara syiar Ramadan itu. Dan banyak orang seneng ya dengan lagu ini. Bahkan di channel YouTube TV swasta itu ditulisin begini, untayan lirik religi dengan makna menyentuh dan menggetarkan hati. Nah, blundernya di sini, lagu Ya Tap Tap ini sebenarnya bukan lagu Islami sama sekali. Kalau teman-teman lihat terjemahannya, jadi lagu ini nih menceritakan tentang seorang perempuan yang cemburu dengan pasangannya. Ini adalah lagu cinta-cintaan yang malah lucunya lagi dibawakan oleh seorang Kristen asal Lebanon. Namanya adalah Nancy Ajram. Jadi bisa kita bilang sesederhana ini aja, banyak teman-teman yang muslim kecolongan dan tidak ngerti lagu ini karena dipikir lagunya ini berbahasa Arab, lalu dipikir ini adalah lagu Islam, padahal sama sekali enggak. Ini blunder. Ya, dari video ini saya akan memberikan pernyataan. Ingatlah bahwa Allah yang disembah oleh umat manusia itu Allah yang maha tahu. Secara otomatis dia mengerti bahasa apa saja yang dinaikkan kepadanya, yang dikatakan kepada Tuhannya dalam doa dan permohonan. Wah, ini ingat baik-baik bahwa Allah itu maha tahu dan dia mengerti bahasa apa saja yang kita naikkan doa kita kepada Allah itu sendiri. Dan ingat, jangan pernah mengklaim bahasa-bahasa tertentu sebagai milik dari agama tertentu. Wah, dari makanan diklaim makanan punya agama, lalu hewan juga punya agama, lalu bahasa juga punya agama. Ini bahaya ya kalau kita memiliki pemahaman yang dangkal seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana pemujaan orang-orang di Arab sana, yaitu kepada Tuhan dengan menggunakan bahasa Arab. Pak, mari kita perhatikan ini.
قول له حس عالي هيوريك مجد جلال. Ya, demikian video yang saya bagikan. Kiranya melalui video ini kita dapat diberkati dan memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang kita imani dan apa yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.